وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. Di antara nabi-nabi tersebut, ada yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menambahkan kalimat watarokna alaihi fil akhirin. Nah, kemudian timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa kok ada nabi yang mendapatkan watarokna alaihi fil akhirin dan ada nabi yang tidak mendapatkan watarokna alaihi fil akhirin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada kesempatan kali ini kita mencoba melihat sedikit keunikan dari surat As-Saffat juz ke-23, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah singkat beberapa orang nabi. Di antaranya yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Harun, Nabi Ilyas, Nabi Lut, dan juga Nabi Yunus. Di antara nabi-nabi tersebut, ada yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menambahkan kalimat watarokna alaihi fil akhirin. Nabi-nabi yang mendapatkan kalimat tersebut yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Harun, dan juga Nabi Ilyas. Sedangkan Nabi Lut dan Nabi Yunus tidak mendapatkan kalimat watarokna alaihi fil akhirin. Nah, kemudian timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa kok ada nabi yang mendapatkan watarokna alaihi fil akhirin dan ada nabi yang tidak mendapatkan watarokna alaihi fil akhirin? Untuk itu kita perlu memahami sejenak apa arti watarokna alaihi fil akhirin. Secara bahasa artinya adalah kami tinggalkan dia untuk orang-orang sesudahnya. Nah, maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan para nabi tersebut sebagai suri tauladan, sebagai role model, sebagai orang yang dikenang, diingat-ingat oleh orang-orang sesudahnya, oleh generasi-generasi sesudahnya. Watarokna alaihi fil akhirin. Subhanallah. Nah, sekarang kenapa kok ada yang mendapatkan watarokna alaihi fil akhirin dan ada yang tidak mendapatkan? Untuk itu kita perlu melihat konteks masing-masing ayatnya. Kita awali dari kasusnya Nabi Nuh. Nabi Nuh, dia berdakwah dalam jangka waktu yang sangat panjang, kemudian dia didustakan oleh kaumnya. Sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjawabnya, falani mal mujibun. Kami adalah sebaik-baik orang yang memberikan jawaban. Dan kemudian singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dia dan juga keluarganya dari penderitaan yang sangat besar. Dan semua manusia pada saat itu dimusnahkan, ditenggelamkan. Waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Allah menjadikan keturunannya Nabi Nuh saja yang tersisa. Yang lainnya tidak ada yang tersisa. Semuanya punah, semuanya hilang, semuanya binasa. Nah, ketika yang tinggal hanyalah keturunannya Nabi Nuh, maka otomatis keturunan Nabi Nuh itu akan selalu mengingat ayah mereka, akan selalu mengingat nenek moyang mereka, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Maka tepat sekali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam kasusnya Nabi Nuh, watarokna alaihi fil akhirin. Kami jadikan Nabi Nuh sebagai sosok yang selalu diingat oleh generasi-generasi sesudahnya. Karena tidak ada keturunan bangsa lain kecuali keturunannya Nabi Nuh yang tetap eksis pada saat itu. Subhanallah. Lantas bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang syarat dengan keteladanan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya, "Hei, apa yang kalian sembah? Apakah Tuhan yang palsu selain Allah yang kalian inginkan? Bagaimana pandangan kalian tentang Rabbil Alamin? Apakah kalian ingin menyembah kepada apa yang kalian pahat?" Maksudnya adalah patung-patung berhala tersebut. Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Nah, Masya Allah. Jadi di sini Nabi Ibrahim memberikan contoh keteladanan bagi kita semua dalam bentuk dakwah, dalam bentuk menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan itulah yang Allah garis bawahi dengan kalimat watarokna alaihi fil akhirin. Kami jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai
teladan yang akan selalu diingat oleh generasi-generasi sesudahnya. Maka kita sebagai generasi sesudahnya Nabi Ibrahim, kita ingin mengingat Nabi Ibrahim, maka keteladanan inilah yang perlu kita tiru. Kita perlu meniru untuk menjadi sosok yang selalu mengajak orang untuk menyembah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Demikian juga dengan kasusnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka berdua mendapatkan kitab yang jelas dan juga mendapatkan petunjuk jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa dan Nabi Harun adalah dua orang sosok nabi yang telah menyelamatkan Bani Israel dari kekejamannya Fir'aun. Tentu pada akhirnya Bani Israel akan selalu mengingat Nabi Musa alaihissalam. Maka tepat sekali ketika Allah mengatakan watarokna alaihima fil akhirin. Kami jadikan mereka berdua adalah sosok teladan yang akan selalu dikenang generasi sesudahnya. Dan kita tahu juga bahwa dalam Al-Quran tidak ada nabi yang paling sering disebutkan kisahnya kecuali Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Berikutnya yaitu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pada surat As-Saffat ini diekspos oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang berdakwah kepada kaumnya ketika dia mengatakan kepada kaumnya, apakah kalian tidak bertakwa? Apakah kalian akan menyembah Ba'la, nama sebuah berhala, dan kalian meninggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan kalian dan juga Tuhannya nenek moyang kalian yang terdahulu. Nah, jadi aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ilyas alaihissalam ini digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat watarokna alaihi fil akhirin, supaya kita sebagai generasi sesudahnya menjadikan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ilyas tersebut sebagai contoh teladan yang perlu kita ikhtiarkan dalam kehidupan ini. Subhanallah. Nah, kemudian sedikit berbeda dengan kasusnya Nabi Lut. Nabi Lut pada surat As-Saffat ini dia tidak diekspos aktivitas dakwahnya. Tidak ada aktivitas dakwah yang disampaikan dalam surat As-Saffat ini. Yang ditekankan hanyalah bahwa Allah menyelamatkan dia dan juga keluarganya. Kecuali istrinya yang ikut binasa bersama dengan kaumnya. Tsumma dammarnal akharin. Kami binasakan orang-orang selain keluarganya Nabi Lut. Jadi yang selamat pada kasus ini hanyalah Nabi Lut dan juga keluarganya. Maka sangat tepat ketika Allah tidak mengatakan watarokna alaihi fil akhirin, karena sudah tidak ada lagi orang pada saat itu. Yang tersisa hanya 2 orang putrinya saja. Nabi Lut bersama dengan 2 orang putrinya lah yang masih hidup pada saat itu. Itulah dia alasannya kenapa pada kasusnya Nabi Lut tidak ada kalimat watarokna alaihi fil akhirin. Satu lagi kasusnya Nabi Yunus. Nabi Yunus di sini pun juga dia tidak melakukan aktivitas dakwah, bahkan dia melarikan diri dari kaumnya. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Dia melarikan diri menaiki sebuah kapal. Tapi sayangnya dia terpilih menjadi orang yang harus dilempar dari kapal tersebut dan dia ditelan oleh ikan paus. Dan dia termasuk orang yang mulim. Mulim di sini adalah perbuatan yang mencela, bukan tercela tetapi mencela. Karena mulim ini adalah ism fa'il, pelaku aktif, bukan pelaku pasif. Kalau yang pasif adalah mulam. Kalau orang yang tercela itu adalah mulam, tapi kalau mulim adalah orang yang mencela. Sebagaimana juga kasusnya Fir'aun misalnya ketika dia ditenggelamkan, fanabadnahu fil yammi wa huwa mulim. Nah, jadi secara umum kasusnya Nabi Yunus di sini dalam surat As-Saffat tidak ada yang perlu dijadikan teladan. Maka Allah tidak mengatakan watarokna alaihi fil akhirin. Karena ini adalah contoh yang kurang baik. Contoh yang baik Allah garis bawahi dengan watarokna alaihi fil akhirin. Contoh yang tidak baik Allah tidak memberikan watarokna alaihi fil akhirin. Itulah dia alasannya kenapa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa dan Harun dan juga Nabi Ilyas ditambahkan watarokna alaihi fil akhirin, sedangkan Nabi Lut dan Nabi Yunus tidak mendapatkan watarokna alaihi fil akhirin. Subhanallah. Nah, namun demikian kita sebagai muslim yang baik, kita tidak boleh membedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Karena Allah mengajarkan kepada kita untuk mengatakan la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, satu lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup surat As-Saffat ini dengan ayat yang sangat luar biasa. Allah mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Keselamatan untuk semua rasul.
Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Nah, kemudian Allah menutup dengan kalimat walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian aku qauli hada astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.